Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Kepada yang terhormat Dewan Juri yang arif dan bijaksana, panitia lomba yang semangatnya luar biasa, dan para pemirsa dimanapun Anda berada. Hadirin rahimakumullah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada the King of the King, the Creator of everything, yang tak lain adalah Allah yang Akbar. Selanjutnya, marilah kita panjatkan salawat dan salam kepada sang kekasih Allah, Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan tabi'atnya, serta semoga sampai kepada kita selaku umatnya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, berbicara mengenai muslim di zaman sekarang, banyak sekali dampak negatif dan positifnya. Dengan berkembangnya zaman, berkembangnya teknologi yang semakin hari semakin menjadi-jadi, banyak para pemuda-pemudi yang membuang-buang waktu secara tidak berarti. Perbandingan antara pemuda di zaman dahulu dengan di zaman sekarang sangat berbeda. Mungkin di zaman dahulu, godaan para pemuda hanyalah meminum minuman keras, perjudian. Namun di zaman sekarang, godaan para pemuda sangat banyak. Maka dari itu, kita sebagai para pemuda yang menjadi harapan bangsa, agama, dan juga orang tua dan mertua, marilah kita gunakan masa muda kita dengan sebaik-baiknya. Terutamanya, kita harus lebih bijak dalam menggunakan teknologi, apalagi pada media sosial. Sobat-sobat sekalian, tahukah kalian ada pemuda yang berada dalam naungan Allah di hari kiamat? Pemuda yang seperti apakah itu? Ialah pemuda yang menyibukkan dirinya beribadah kepada Rabbnya. Di zaman seperti ini sudah sangat jarang sekali ditemukan pemuda yang beristiqomah. Hei, sadarlah, kita ini sudah berada di akhir zaman. Pertahankanlah hidup yang berpedoman pada agama. Pertahankanlah hidup yang berpedoman pada Al-Quran. Pertahankanlah pendidikan Islam, karena pendidikan Islam itu penting bagi para generasi muda agar tidak terjerumus ke dalam hal-hal negatif. Allah berfirman pada surat Al-Kahfi ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Kami ceritakan kepada Muhammad kisah mereka dengan sebenarnya. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tambahkan petunjuk kepada mereka. Ingin menjadi pemuda yang disukai oleh Rasulullah? Ingin. Ingin menjadi pemuda yang mendapatkan petunjuk dari Allah? Ingin. Beristiqomahlah. Selain itu, tugas para orang tua adalah mempengaruhi anak muda. Karena faktanya, para generasi muda itu mudah untuk dipengaruhi. Pemuda yang hatinya baik, diajak jelek bisa. Pemuda yang jelek telinganya, diajak baik juga masih bisa. Maka dari itu, Rasulullah menitipkan agar para pemuda diperlakukan dengan baik. Karena dikhawatirkan potensi di mana dia bisa dipengaruhi untuk ke arah kebaikan akan hilang. Dan apabila keadaan seperti itu sudah terjadi, besar kemungkinan para pemuda dipengaruhi oleh hal-hal yang tidak baik pula. Maka rebutlah para pemuda agar bisa berjalan dalam kebaikan. Nah, kita juga nih tugas sebagai para pemuda, berusahalah agar tidak berada dalam kesesatan. Mulailah perbaiki salatmu, karena jika kamu memperbaiki salatmu, maka Allah akan memperbaiki hidupmu. Mulailah perbanyak membaca buku, menggunakan waktu dengan baik, dan mulailah bijak dalam menggunakan teknologi.
muda sekarang itu cerdas dalam menggunakan teknologi. Maka dari itu, gunakan